Baik, kita lanjutkan materi mengenai geometri dalam ruang dan vektor. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai perkalian vektor atau cross product. Apa itu cross product? Cross product adalah perkalian secara vektor untuk dua vektor. Sebagai contoh di sini ada vektor U di mana komponennya adalah U1, U2, U3. Kemudian vektor V, komponennya adalah V1, V2, V3. Di sini adalah perkalian vektor atau cross product didefinisikan sebagai U kali V di mana komponen U2 V3 dikurang U3 V2, kemudian U3 V1 dikurang U1 V3, kemudian U1 V2 dikurang U2 V1. Ini yang kita sebut sebagai cross product dari dua vektor, sehingga hasilnya adalah juga berupa vektor. Untuk memudahkan perkalian secara vektor ini, kita melihat bentuk matriks seperti ini. Ada komponen matriks A, B, C, D, di mana matriks 2 kali 2 ini nilai determinannya adalah A kali D. Perkalian silang A kali D dikurang B kali C. Nah, ini kita gunakan untuk operasi perkalian vektor atau cross product. Seperti apa ketika komponennya adalah dalam matriks tersebut adalah 3 kali 3 ya, seperti ini. Berarti determinannya adalah A1 ya. Untuk komponen A1 ini determinannya adalah B2 A3, C2, C3, kemudian A2 adalah B1, C1, A2, C3, kemudian A3 adalah B1, B2, C1, C2, sehingga fungsinya adalah perkalian determinan terhadap masing-masing komponen. Jangan lupa di sini lambangnya adalah minus ya, jadi A1 minus A2 plus A3 di mana masing-masing A komponen A ini dikalikan dengan determinannya ya. Sehingga kalau ketika kita merubah konsep determinan ini ke dalam suatu perkalian vektor, ya ada vektor U, ada vektor V di sini. Di sini ada komponen I, ada J, ada K, sehingga I, J, K ini kita anggap sebagai A tadi, rumus A tadi, sehingga komponen vektor I yaitu determinan ya, determinan dari ya untuk komponen I, determinannya adalah U2 ya, V2, U3, V3, sehingga kita dapatkan seperti ini minus ya komponen J berarti komponen yang ada yaitu U1 V1 ya ini, dan U3 V3. Ya, kalau teman-teman lihat di sini sistemnya adalah silang. Ketika komponennya I berarti determinan dari komponen yang di bawahnya yang selain I gitu ya, dan seterusnya. Nah, dari sini operasinya tinggal determinan masing-masing komponen ini. Jadi U2 kali V3 dikurang U3 kali V2. Kemudian yang ini U1 kali V3 dikurang U3 kali V1, kemudian ini U1 kali V2 dikurang U2 kali V1, sehingga hasil dari perkalian secara cross product untuk dua vektor adalah berbentuk vektor juga. Ya. Kemudian kita lihat ya, kalau kita sederhanakan ya, rumusnya adalah seperti ini. Ya, U kali V ya, ini seperti yang tadi kita sampaikan. Ya, jadi ketika kita mengubah komponen ini ya, misalnya U1, U2, U3 di sini kita ubah ada di bawah, kemudian V1, V2, V3 kita ganti di atas. Ini yang menghasilkan cross product atau hasilnya itu akan berbeda karena ini ada rumus determinan di sini yang berbicara di sini, rumus determinan di sini, sehingga kita tidak bisa menggunakan hukum komutatif untuk perkalian ya. Kalau di skalar mungkin bisa dikatakan komutatif, tapi kalau di perkalian secara vektor dia kita sebut sebagai anti komutatif, hukumnya anti komutatif. Jadi tergantung dari penempatan komponen-komponen vektor yang ditempatkan di dalam matriks determinan ini. Sebagai contoh, kita masuk ke dalam contoh, ada vektor U dengan komponennya 1, minus 2, minus 1. Kemudian vektor V komponennya minus 2, 4, dan 1. Ketika cross product antara U dikali dengan V, ya kita tinggal tempatkan saja. Yang baris pertama di matriks ini adalah komponen vektornya I,
JK, kemudian baris kedua di sini adalah komponen vektor dari U, yaitu 1, minus 2, minus 1, persis di bawah masing-masing vektor satuannya. Kemudian komponen vektor V adalah minus 2, 4, 1. Nah, di sini perkaliannya adalah yang pertama adalah untuk komponen I, ya ini berarti adalah determinan dari minus 2 dikali 1 dikurang minus 1 dikali 4. Ini hasilnya adalah plus 2. Nah, dan seterusnya untuk komponen J berarti di sini jangan lupa ada tanda minus di sini rumusnya, sehingga komponen J adalah 1 dikali 1 dikurang minus 1 dikali minus 2. Ya, jadi 1 dikurang 2 hasilnya adalah minus 1 karena di sini ada minus di depan sehingga menjadi positif 1. Dan kemudian untuk komponen K ya berarti menggunakan determinan selain yang di bawah K berarti 1 minus 2 dan 4, yaitu 1 dikali 4 dikurang minus 2 dikali minus 2. Berarti 4 dikurang 4 hasilnya adalah 0. Ini adalah untuk perkalian U kali V secara cross product. Bagaimana ketika V dikali U? Jadi dibalik secara cross product, hasilnya menunjukkan bahwa tidak sama dengan U dikali V. Kalau tidak samanya adalah di sini ada minus 2I minus J plus 0K, sedangkan untuk U kali V adalah 2I plus J. Nah, di sini ada sifat antikomutatif sehingga ada nilai negatif di sini ketika perkalian ini kita balik. Nah, interpretasi secara geometrik untuk perkalian vektor itu juga dilihat dari beberapa teorem sebagai berikut. Untuk teorem A, misalkan ada vektor U dan vektor V dalam ruang 3 dimensi dan nilai dan theta adalah sudut yang membentuk antara keduanya. Sehingga di sini untuk teorem A untuk cross product atau perkalian secara vektor, yaitu yang pertama adalah vektor U dikali vektor U kali V, yaitu sama dengan vektor V dikali vektor U kali V. Ini berarti U kali V di sini adalah vektor perkalian cross product ya. Ini maksudnya tegak lurus antara U dan V. Perlu teman-teman bedakan bahwa untuk perkalian skalar atau dot product di materi sebelumnya notasinya adalah dot. Ya, ini adalah perkalian skalar kalau dot. Sedangkan kalau notasi silang ini berarti perkalian vektor antara dua vektor atau cross product. Ini harus dibedakan antara cross product dan dot product. Nah, sedangkan untuk perkalian cross product ya, ini juga sama dengan hubungannya adalah besar perkalian dari besar masing-masing vektor dikali dengan sinus theta. Kalau di perkalian skalar atau dot product berarti ini adalah besar U dikali besar V dikali cosinus theta. Nah, ini bedanya antara cross product dan dot product. Nah, ini adalah sebagai bukti untuk rumus teorem A. Di sini menggunakan kaidah tangan kanan untuk ruang sumbu, baik itu vektor U maupun vektor V maupun theta yang terbentuk di antara keduanya, sehingga kita menggunakan rumus dari Lagrange ya sebagai berikut, yaitu besar cross product dikuadratkan dari U cross product V sama dengan besar kuadrat dari vektor U dikali vektor V besarnya kuadrat dikurang dot product antara U kali V dikuadratkan. Nah, di sini sehingga dari penjelasan ini dengan menggunakan identitas Lagrange dan menggunakan pengoperasian aljabar secara simpel, kita mendapatkan perkalian cross product antara vektor U dan vektor V adalah sama dengan vektor besaran vektor U dikali besarnya vektor V dikali sinus theta. Ya. Kemudian teorem yang B, teorem yang kedua adalah dua vektor U dan V ini dalam ruang 3 dimensi, dalam suatu ruang dikatakan paralel jika hasil dari perkalian cross product atau perkalian secara vektor dari dua vektor tersebut sama dengan 0. Contoh kedua adalah ketika ditanyakan cari persamaan dari suatu bidang yang melewati 3 titik tersebut di bawah ini, yaitu P1. P1 koordinatnya itu θ1, minus 2, 3,
sedangkan P2 adalah 4, 1, minus 2, dan P3 adalah minus 2, minus 3, dan 0. Bagaimana kita mencari persamaan bidang dari tiga titik tersebut? Tentu saja yang pertama dilakukan adalah mencari vektornya. Vektornya yaitu vektor yang menghubungkan antara dua titik. Ya, sebagai contoh di sini ada U, ya, vektor U berarti vektor P2P1. Dalam artian P2P1 berarti pangkalnya di P2, ujungnya di P1. Berarti komponen vektornya adalah, karena ujungnya di P1 berarti 1, ya, minus 4. Ya, ini 1 minus 4 jadi minus 3, kemudian minus 2 minus 1 jadi 3, ya. Kemudian 3 minus minus 2 jadi 5. Ini adalah komponen untuk vektor U. Sedangkan komponen untuk vektor V di sini dalam contoh ini adalah dibentuk dari P2 dan P3, di mana P2 adalah pangkalnya, ya, di mana P2 adalah pangkalnya dan P3 adalah ujung vektornya. Sehingga kita tinggal minus 2 dikurang 4 jadi minus 6, minus 3 dikurang 1 jadi minus 4, kemudian 0 dikurang minus 2 jadi 2. Ya, di sini terbentuklah vektor U dan vektor V dari tiga titik tersebut. Dari vektor yang terbentuk, kita lakukan perkalian secara cross product atau perkalian secara vektor. Ya, di sini sama seperti contoh sebelumnya, kita buat dalam bentuk matriks, di mana baris pertama adalah komponen vektor satuannya, karena ini 3 dimensi, ya, ada 3 koordinat, ada 3 titik, jadi I, C, J, dan K. Kemudian komponen yang U, vektor U yang pertama adalah minus 3, dan 5. Kemudian untuk komponen vektor V adalah minus 4, minus 6, minus 4, dan 2. Dari rumus tadi dengan menggunakan perkalian determinan untuk masing-masing vektor satuan, didapatkan hasil cross product untuk antara vektor U dan V adalah 14I minus 24J minus 6K. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa antara kedua vektor tersebut adalah tegak lurus atau perpendikular terhadap bidangnya? Berarti perkalian cross product ini adalah tegak lurus terhadap bidangnya. Ya, caranya adalah kita mengambil salah satu titik yang ada di bidang tersebut, yaitu P2. Ya, kita ambil, ya, titiknya adalah 4, 1, dan minus 2. Kemudian hasil cross produknya adalah 14 I minus 24J minus 6K. Nah, kita menggunakan rumus di sini adalah rumus A dikali X, ya, minus X1. Kemudian B dikali Y minus Y1. Kemudian C, ya, yaitu Z minus Z1 sama dengan 0. Di sini A-nya adalah komponen vektor I, ya, B-nya adalah minus 24, C-nya adalah minus 6, sedangkan X1, Y1, Z1 adalah salah satu titik yang ada di bidang tersebut, yaitu minus, ya, ini yaitu 4, ya, kemudian 1, kemudian minus 2. Ya, ini Z plus 2 karena tadinya Z minus Z1 rumusnya. Ini sama dengan 0. Ini seperti yang ada di pembahasan di pembahasan di operasi vektor. Sehingga didapatkan, kita lakukan substitusi perkalian aljabar seperti biasa. Dengan sederhana kita mendapatkan rumus 14X minus 24Y minus 6Z sama dengan 44. Ini adalah persamaan, ya, persamaan yang dibentuk pada bidang tersebut, di mana terdapat dua vektor, ya, dua vektor yaitu U dan V yang dibentuk oleh tiga titik, di mana hubungan secara cross produknya adalah tegak lurus. Ya, seperti ini rumusnya. Nah, kemudian untuk contoh yang selanjutnya adalah tunjukkan bahwa area dari suatu jajar genjang atau paralelogram, ya, yang terbentuk oleh A dan B itu adalah bersebelahan dengan berdekatan atau berhimpit, ya, dengan cross product atau perkalian secara vektor antara A dan B. Ya, solusinya adalah dengan menggunakan hubungan, ya, perkalian secara cross product antara A dan B, yaitu sama dengan nilai A
nilai vektor A berapa, nilai vektor B berapa dikalikan dengan sinus theta atau sudut yang terbentuk antara dua vektor tersebut. Ini contoh yang ketiga seperti ini. Kemudian ketika kita melihat suatu bentuk dalam ruang, ya, ini ada yang disebut sebagai parallelepiped. Itu maksudnya adalah bentuk jajar genjang yang berada di ruang 3 dimensi, bentuknya seperti ini, di mana dia terbentuk oleh 3 vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Ya, di sini kita menentukan bahwa rumus V di sini adalah volume adalah, ya, angka mutlak dari hasil perkalian skalar antara vektor A dengan perkalian cross product B kali C. Ya, ini perkalian skalar, yang cross ini adalah perkalian cross product atau perkalian vektor. Ini adalah sama dengan dalam bentuk matriks, ya, komponen A1, B1, dan C1 dan seterusnya. Ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa kita menggambarkan dulu parallelepiped itu, yaitu jajar genjang dalam suatu jajar genjang bervolume dalam suatu ruang seperti ini, di mana perkalian cross product B kali C-nya adalah sisi vertikal seperti ini. Kemudian ada sudut theta yang terbentuk antara B kali C ini dengan vektor alfa, vektor A. Kemudian untuk dasar area bidangnya, ya, untuk bidang ini adalah B kali C. Di sini kita bisa katakan bahwa the area of this base is B kali C secara cross product untuk dua vektor tersebut, yaitu vektor B dan vektor C. Sedangkan H, yaitu tinggi dari bentuk ruang ini, adalah nilai absolut dari proyeksi skalar vektor A terhadap perkalian cross product B kali C. Ya, paham ya? Jadi di sini parallelepiped adalah jajar genjang yang memiliki volume dalam ruang 3 dimensi, ya, di mana kalau di sini mengatakan ada vektor B cross product dengan C, berarti vektor B dan C itu adalah dua vektor yang membentuk suatu alas atau bidang dari ruang jajar genjang bervolume ini. Ya, di mana vektor B kali C secara cross product dia mempunyai proyeksi yang tegak lurus terhadap perkalian cross product tersebut. Nah, sehingga di sini ada vektor A-nya, yaitu komponen tinggi dari ruang ini, dari parallelepiped ini. Komponen tingginya adalah nilai absolut dari proyeksi secara skalar antara vektor A terhadap cross product B kali C. Ya. Sehingga di sini kalau teman-teman lihat di perkalian dot product atau perkalian skalar, nilai H sama dengan nilai absolut dari A dikali dengan nilai absolut dari vektor A, maksud saya, dikali dengan sudut theta yang terbentuk. Nah, di sini cosinus theta-nya sendiri adalah, ya, kita gantikan dengan rumus seperti ini sehingga didapatkan nilai H-nya adalah A dikali secara skalar antara cross product B kali C dibagi dengan angka mutlak dari hasil cross product B dikali C. Nah, sehingga dari sini saya bawa ke sini sehingga didapatkan nilai volumenya adalah H dikali dengan B kali C, di mana B kali C di sini adalah luasannya, yaitu cross product atau perkalian vektor antara B dengan C dikali dengan H, dan nilai H-nya adalah ini. Sehingga didapatkan nilai volume untuk ruang ini adalah, untuk bangunan ini adalah A, vektor A dikali secara skalar antara cross product B dikali C. Nah, seperti ini. Kemudian untuk teorem yang C, yang selanjutnya adalah untuk perkalian cross product antara beberapa vektor, di mana kondisinya adalah semisal U, V, dan W adalah vektor-vektor yang terdapat di ruang 3 dimensi, koordinat kartesian, dan K adalah bilangan skalar. Sehingga ada hubungan-hubungan sebagai berikut. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai anti-commutative law, di mana perkalian cross product antara U dan V itu sama dengan nilai negatif perkalian cross product antara V kali U. Kemudian yang kedua adalah left distributive law atau non-associative law, di mana
atau associative law, di mana U kali secara cross product ya dikali dengan penjumlahan vektor V dan W itu sama saja dengan cross product masing-masing antara U dan V dan U dan W ya. Kemudian ketika K dikatakan sebagai bilangan skalar, bahwa K ini bilangan skalar dikali dengan cross product antara U dan V, U kali U cross V, berarti itu sama dengan K dikali U ya, secara skalar dikali secara cross product dengan V. Itu sama halnya ketika K dikalikan secara skalar dengan vektor V, kemudian dikali cross product dengan vektor U. Ini jadi semacam kayak asosiatif ya. Kemudian ini hubungan-hubungan yang lain ya, ini menunjukkan bahwa vektor ini antara U dan V dan W ada hubungannya, saling berpengaruh. Sebagai contoh di sini yang hubungan yang kelima adalah cross product U cross V ya, ketika dikali dengan secara skalar oleh vektor W itu sama dengan vektor U dikali dengan skalar oleh cross product V kali W. Nah, ini hubungannya kayak semacam substitutif ya. Nah, ketika ini sudah dipahami teman-teman, di sini ada hubungannya bahwa ketika I cross J sama dengan K itu bisa sama halnya juga J cross K sama dengan I dan K cross I sama dengan J. Ini untuk teorem untuk perkalian cross product. Sebagai contoh, untuk contoh selanjutnya adalah hitung perkalian secara cross product antara dua vektor U dan V ketika vektor U adalah 3I minus 2J plus K dan vektor V adalah 4I plus 2J minus 3K. Nah, solusinya adalah kita menggunakan hukum distributif dan antikomutatif ya, di mana yang pertama adalah kita menggunakan ini ya, kita tuliskan lebih dahulu di sini vektor U-nya ya, kemudian vektor V-nya komponennya secara keseluruhan, kemudian ini perkalian cross product ya. Di sini kita bisa lihat masing-masing komponen kita kalikan. Ya, 3 kali 4 12, kemudian vektor satuannya saling dikali. Kemudian 3 kali 2 I kali J dan seterusnya. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini. Berkaca pada hubungan antara ini I kali J sama dengan K dan J kali K sama dengan I dan I kali I adalah 0. Jadi vektor satuan secara cross product adalah 0. Ya, ini I kali I ini adalah 0. Kemudian J kali J ini juga 0 dan seterusnya. Nah, sehingga kita dapatkan hubungannya adalah seperti ini. U cross V adalah 4I plus 13J plus 14K. Ya, demikian. Pada intinya untuk cross product ini ada hubungan yang khusus antara dua vektor. Dimana yang pertama tadi kita harus melihat terlebih dahulu komponen masing-masing vektor tersebut, kemudian dikalikan secara cross product dengan melakukan pendekatan determinan dari matriks 2x2. Ya, kemudian kita juga harus melihat hubungan antara vektor dalam ruang 3 dimensi tersebut, apakah itu antikomutatif atau dikalikan dengan skalar seperti apa. Demikian penjelasan untuk sesi ini. Kita akan lanjut nanti untuk bagian yang kedua untuk geometri dalam ruang dan vektor di slide yang berikutnya. Terima kasih.